Jadi, saya nyaman dianggap atau apa ya, diperlakukan sebagai anak laki-laki. Mungkin pada saat itu orang mengiranya, "Oh, ini hanya perempuan tomboy." Tetapi saya tahu ada hal yang lebih misterius daripada sekedar menjadi perempuan tomboy. Nama saya Amar Alfikar. Saya menyebut diri sebagai transmen muslim, sesuatu yang mungkin dianggap, kebanyakan orang, eee, tidak fit gitu. Tetapi, itu identitas yang selalu saya bawa. Kesibukan saya sehari-hari untuk, banyak ngisi acara-acara, workshop, atau training seputar gender dan seksualitas dan, terutama saya banyak, mendorong institusi ataupun tokoh-tokoh agama untuk bisa lebih progresif, bisa lebih merangkul terhadap, kawan-kawan minoritas gender dan seksualitas. Apa ya, sangat aktif, sangat nakal bagi, keluarga pesantren di mana dilabeli sebagai perempuan, tetapi saya tahu saya bukan itu. Jadi masa kecil saya banyak sekali menghabiskan waktu, ya bermain dan, apa namanya, bermain layang-layang, kemudian bermain bola dan bahkan saya juga saya sangat nyaman apa ya, ditempatkan atau, bebas bermain dengan santri-santri putra, yang diasuh oleh, orang tua saya karena di keluarga kami ada pesantren kecil begitu. Jadi, saya nyaman dianggap atau apa ya, diperlakukan sebagai anak laki-laki. Mungkin pada saat itu orang mengiranya, "Oh, ini hanya perempuan tomboy." Tetapi saya tahu ada hal yang lebih misterius daripada sekedar menjadi perempuan tomboy. Ya waktu itu karena belum tahu soal gender atau apapun ya intinya saya nyaman, bermain secara maskulin atau, menganggap diri saya sebagai bagian dari komunitas, eee apa namanya, komunitas laki-laki gitu. Waktu kecil saya sangat menikmati diri saya dengan, ekspresi maskulin yang saya tunjukkan ketika kecil gitu dan masa-masa kecil saya sangat senang karena punya banyak waktu untuk menjadi diri saya gitu. Memang apa ya, menyadari bahwa, saya berbeda dari orang lain, bahwa saya tidak nyaman ditempatkan di posisi perempuan itu memang sejak, masuk di SMP gitu ya atau madrasah sanawiyah. Jadi karena saya harus, ditempatkan atau menjalani hari-hari di asrama santri putri, saya menyadari bahwa, ini saya bukan sekedar perempuan tomboy gitu. Ada hal lain gitu, misalnya saya merasa bahwa, banyak kok teman-teman saya perempuan mereka tomboy, tapi mereka happy-happy aja dengan diri mereka sendiri. Mereka sepertinya tidak punya mungkin tidak mempertanyakan siapa dirinya gitu. Tapi yang saya alami ini bukan lagi sekedar persoalan maskulinitas atau femininitas gitu. Jadi ada hal lain yang waktu itu belum saya tahu gitu. Di masa-masa itu sebetulnya saya apa ya, mengalami banyak sekali melakukan tindakan-tindakan self destruktif gitu. Ya pokoknya melukai diri saya sendiri karena saya tidak merasa tubuh saya adalah milik saya seutuhnya gitu. Mungkin belasan tahun ya, belasan tahun, bergumul dengan pertanyaan tentang diri, tentang, kegelisahan, tentang sebetulnya lebih kepada persoalan siapa aku sebenarnya gitu. Itu cukup cukup, melelahkan bagi seseorang yang tidak tahu siapa dirinya dan dia harus berada di lingkungan atau kotak yang memaksanya harus menjadi orang lain gitu. Belum lagi dengan dogma-dogma atau tafsir agama yang, terus-menerus dilemparkan atau dijejalkan kepada orang yang dia sendiri tidak tahu siapa dirinya gitu. Jadi misalnya di Indonesia kita tahulah bahwa tafsir-tafsir agama itu kan selalu yang, "Oh, menjadi transgender itu haram dan sebagainya, kamu berdosa, kamu masuk neraka." Jadi bayangkan orang yang tidak tahu siapa dirinya harus terus mendengar kalimat-kalimat yang menghakimi seperti itu. Jadi pergumulan itu yang aku rasakan, aku tidak tahu siapa diriku dan aku melihat mengapa Tuhan digambarkan atau nilai agama itu digambarkan semengerikan itu gitu. Jadi pergumulannya itu macam-macam, tidak hanya soal diriku tapi soal, apa ya, konteks agama, di mana aku tinggal gitu. Wah, pasti adalah ketakutan bahwa, oke, saya tidak mungkin diterima
di dalam keluarga ini. Karena itu yang sering terjadi di teman-teman saya, minoritas gender dan seksualitas. Tetapi ada titik di mana saya harus melakukan itu untuk menanggung risiko bahwa saya misalnya akan ditolak, saya akan diserang. Bagi saya itu lebih baik daripada saya harus menjadi bukan diri saya gitu. Bagi saya titik balik itu, menurut pengalaman perjalanan saya, titik balik itu berjalan sangat lembut begitu. Beberapa tahun lalu sebelum saya mengetahui siapa diri saya gitu ya, saya berangkat haji dengan kedua orang tua saya, dan waktu itu saya ingat betul bahwa doa saya sepanjang proses haji itu cuma satu. Saya ingin tahu siapa diri saya gitu. Kemudian beberapa bulan setelah saya pulang haji, saya bertemu dengan seorang ulama, seorang kiai. Beliau mengatakan satu hal yang sangat membekas. Beliau mengatakan bahwa Gusti Allah atau Tuhan itu tidak melihat apa gendermu. Gusti Allah itu tidak melihat siapa kamu, apa identitasmu, apakah kamu laki-laki atau perempuan atau tidak laki-laki atau tidak perempuan. Yang Allah lihat itu adalah kebaikanmu kepada orang lain, kebaikanmu kepada dirimu sendiri. Yang Allah lihat itu adalah ketakwaan, dan ketakwaan itu konteksnya bisa begitu luas, bukan hanya keimanan kita kepada Tuhan, tetapi kebaikan yang kita tanam kepada orang lain yang ada di bumi. Jadi itu sangat powerful sekali untuk saya yang pada waktu itu mempertanyakan apakah saya laki-laki atau perempuan. Dari situ kemudian saya belajar soal identitas gender, soal ekspresi gender, yang mana dua ini sebetulnya hal yang berbeda, orientasi seksual yang juga hal yang berbeda begitu. Dari situ kemudian saya tahu ada istilah trans pria, ada istilah transpuan, dan sebagainya. Dan di situ kemudian saya bertemu juga dengan seorang psikolog begitu ya, mengajari saya atau mengobservasi saya, dan kemudian dari observasi itu kemudian disimpulkan bahwa saya seorang trans pria begitu. Nah dari situ kemudian semakin yakin, oh ini saya begitu. Jadi ketika saya bercerita kepada ibu saya pertama kali dan saya bilang, nah ibu saya bukan perempuan gitu. Itu kira-kira ada berjam-jam ibu saya waktu itu tidak mengerti betul maksudnya apa begitu dan sebagainya. Tetapi setelah bercerita itu ibu saya memeluk saya dan mengatakan bahwa ibu semakin sayang sama kamu. Itu sangat melegakan, sekaligus membingungkan bagi saya, karena saya pikir ibu saya akan mengatakan, oke, kamu bukan anak saya lagi atau seperti apa. Tapi beliau menunjukkan bahwa beliau menerima saya meskipun tidak diucapkan. Saya tahu beliau menerima saya tahu beliau sangat mendukung siapa saya begitu. Betapapun saya tahu beliau juga bergulat dengan kebingungan dan sebagainya. Itu sesungguhnya juga momen di mana saya menyadari bahwa Tuhan itu hangat. Jadi proses ketika saya bercerita dengan orang tua saya, sesungguhnya itu juga proses saya mengenal bahwa Tuhan itu hadir dan memberi kehangatan. Perasaan saya adalah saya merasa bahwa saya menemukan cinta yang tidak pernah saya temukan sebelumnya. Saya merasa cinta yang begitu besar yang hadir dalam kehidupan saya dari orang tua saya, kemudian cinta saya terhadap siapa diri saya sebenarnya, cinta saya kepada orang tua saya, cinta saya kepada kakak-kakak saya yang sudah menerima, cinta kakak-kakak saya kepada saya. Itu yang saya rasakan, bahwa ada cinta yang begitu besar yang menyeliputi kehidupan saya sejak saya meyakini siapa diri saya dan kemudian bertransisi sebagai diri saya yang sebetulnya. Dan saya kira saya harus jujur bahwa teman-teman saya, terutama transpia, banyak yang ditolak keluarganya. Bahkan ada satu kasus di mana teman saya diperkosa begitu, dan itu diminta oleh orang tuanya untuk dilecehkan secara seksual, karena orang tuanya hanya ingin mengatakan bahwa kamu perempuan begitu. Dan sebetulnya pelecehan seperti itu, atau juga ada conversion terapi atau terapi konversi, bisa bentuknya ruqyah, bisa bentuknya dipaksa oleh psikolog yang tidak trans friendly. Yang ini sebetulnya sangat menyedihkan, karena seharusnya keluarga itu menjadi tempat di mana seseorang merasa aman menjadi dirinya.
keluarga itu seharusnya menjadi tempat di mana seseorang bisa disayangi, dikasihi, diterima, dan tidak dipaksa untuk menjadi yang bukan dirinya gitu. Titik terendah saya itu ketika saya harus kehilangan orang tua. Itu terjadi begitu cepat. Jadi bapak saya meninggal, kemudian beberapa tahun kemudian ibu saya juga meninggal begitu. Bapak ibu saya menunjukkan bahwa mereka adalah cahaya gitu, yang membuat saya yakin bahwa hidup saya berharga. Ketika saya tahu di luar banyak orang melihat bahwa kehidupan saya tidak berharga atau diri saya tidak berharga. Saya takut bahwa saya tidak bisa merasakan bahwa saya berharga seperti ketika ada mereka begitu. Itu titik terendah saya, tetapi kemudian saya belajar bahwa sesungguhnya cahaya yang mereka tinggalkan, yang mereka wariskan itu masih bisa saya nyalakan. Dari situ sebetulnya berat karena beberapa orang kemudian mengatakan bahwa orang tua saya meninggal karena saya begitu. Suara-suara orang lain mereka menghakimi dan menyatakan, oh, orang tua kamu sebetulnya tidak menerima kamu gitu. Buktinya mereka meninggal gitu karena kamu. Saya tahu, dan saya tahu ibu saya, bapak saya tahu bahwa bukan itu gitu. Saya coba untuk menjadikan pelajaran yang berharga bahwa mungkin ini saatnya saya harus berdiri sendiri. Saya ingin menyampaikan mungkin kepada orang-orang yang terus-menerus meminjam nama Tuhan dan agama untuk menyakiti orang lain begitu ya, atau menyakiti minoritas gender dan seksualitas, atau transgender ataupun queer atau apapun, atau bahkan agama lain dan sebagainya. Lebih banyak manusia yang memahami bahwa setiap manusia itu setara, setiap manusia itu memiliki pergumulannya masing-masing, setiap manusia itu punya pengalaman spiritualnya sendiri-sendiri, dan bukan tugas manusia untuk menilai pengalaman spiritual orang itu. Bukan tugas manusia untuk siapa yang berdosa atau siapa yang punya pahala. Bukan tugas manusia untuk mengatakan siapa ke surga atau ke neraka. Tugas manusia sesungguhnya adalah untuk menghargai manusia lainnya, menerima bahwa setiap manusia itu punya ceritanya masing-masing dan punya pengalaman personalnya masing-masing. Apa yang menjadi tugas Tuhan itu sudah menjadi tugas Tuhan, bukan tugas manusia yang kadangkala merasa mewakili dirinya itu sebagai Tuhan. Menjadi manusia itu adalah menjadi paling tidak muara cinta, kalau tidak samudera paling tidak muara cinta untuk diri sendiri terlebih dahulu lah. Tidak usah muluk-muluk bahwa kita bisa menerima orang lain, siapapun gitu ya, tapi paling tidak kita bisa menerima siapa diri kita sendiri, menerima bahwa kita punya pergolakan kita sendiri, dan itu menjadi bekal kita untuk juga memahami bahwa orang lain juga manusia, dan karena kita juga bisa menerima orang lain. Itu sih.